wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel YouTube aku dan udah klik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Jadi aku mau ngasih tahu nih sebelumnya kalau aku tuh bukan seorang dokter, tenaga medis ataupun bidan. Jadi semua yang aku share di channel YouTube ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan kali ini aku ingin sedikit sharing mengenai tentang pemeriksaan USG. So buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, tonton terus sampai selesai ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah pada saat ini aku sudah memasuki usia kehamilan 28 weeks atau sama dengan usia kandungan 7 bulan. Nah, sampai pada saat ini aku sudah melakukan USG sebanyak 6 kali karena memang aku sudah rutin melakukan pemeriksaan dari bulan pertama kehamilan. Banyak nih teman-teman semua yang bertanya, apa nggak berbahaya ya sering-sering USG? Nah, teman-teman, USG ini sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh dokter ketika memeriksakan kehamilan. Mitosnya banyak beredar bahwa USG ini dapat menghambat pertumbuhan janin yang sedang kita kandung karena akibat dari radiasi yang akan ditimbulkan. Faktanya USG ini menggunakan teknologi gelombang suara yang tentunya aman untuk janin. Berbeda dengan foto ronsen yang ada akibat dari radiasinya. Nah, walaupun pada dasarnya sama-sama menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam, namun USG ini tergolong lebih aman karena itu tadi menggunakan gelombang suara. Nah teman-teman, dengan melakukan tes USG ini sangat membantu untuk memantau perkembangan janin yang sedang kita kandung dan bisa mencari tahu apakah ada masalah pada janin atau tidak. Jadi teman-teman, berdasarkan pengalaman aku melakukan USG untuk pertama kalinya itu di 5 minggu pertama kehamilan. Nah, pada saat itu aku memang sudah tahu dalam kondisi hamil karena sebelumnya sudah melakukan tes pack sendiri di rumah ya. Nah, ini hasil dari USG 5 minggu pertama kehamilan aku. Di sini sudah terlihat kantung kehamilan. Nah, memang di 5 minggu pertama kehamilan ini dokter akan mendeteksi apakah kantung kehamilan di rahim kita itu berada di dalam rahim atau bahkan di luar rahim. Jadi bisa terdeteksi sedini mungkin. Kemudian di 5 minggu pertama ini memang belum terlihat adanya janin di dalam kantung kehamilan kita. Dengan itu dokter pasti akan menjadwalkan kembali kontrol selanjutnya di 2 minggu selanjutnya. Setelah 2 minggu dari USG yang pertama, yaitu di usia kandungan 7-8 minggu, dokter akan mendeteksi di dalam kantung kehamilan itu sudah terdapat janin atau belum. Harusnya di usia 7-8 minggu memang sudah ada ya, dan di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa di sini ada janin yang sedang tumbuh di sini. Nah, dan di minggu ini dokter juga sudah bisa mendeteksi detak jantung dari calon buah hati kita. Kemudian setelah ini dokter akan menjadwalkan kembali untuk melihat perkembangan dari janin kita di 3 minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya dokter akan mendeteksi di sini sudah terlihat pergerakan dari tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain ya. Di sini kepala, badan sudah mulai terlihat walaupun itu masih sangat kecil dan ini masih di usia kandungan 11-12 minggu. Nah, biasanya di usia 11-12 minggu ini dokter akan melakukan penjadwalan ulang untuk kontrol kembali di 1 bulan berikutnya karena di sini sudah diketahui ya bahwa janin yang sedang kita kandung memang ada dan berkembang. Nah, di 1 bulan berikutnya di usia kandungan 14-15 minggu, di sini sudah terdeteksi lingkar kepala yang sudah semakin jelas, badan yang semakin jelas, dan ini kalau misalkan dilihat dari layar monitor di dokter ini dalam keadaan gerak-gerak ya, Mam. Nah, di sini dokter sudah mendeteksi berapa lingkar kepala dari janin kita. Di sisi lain gunanya untuk mengetahui hari perkiraan lahir dari calon buah hati kita. Nah, di sini bisa diketahui sudah sesuai belum nih kondisi janin kita dengan usia kehamilan kita. Nah, kemudian dokter akan menjadwalkan kembali di 1 bulan berikutnya. Nah, ini loh teman-teman hasil USG ke-5 dari kehamilanku kali ini. Di usia kandungan 19-20. Di sini sudah mulai terlihat jelas lingkar kepala sesuai dengan usia kehamilan. Di sini dokter juga memperlihatkan
foto dari tulang punggung dari janin yang sedang aku kandung. Kemudian yang terakhir, aku melakukan USG di usia kehamilan 25-26 minggu. Nah, di sini sudah terlihat semakin jelas ya perkembangan dari janin yang ada di rahim kita. Di sini kita diinfokan bagaimana kondisi air ketuban, apakah cukup atau tidak. Kemudian dokter kembali mengingatkan tentang posisi janin di dalam rahim kita. Kemudian di sini dokter juga sudah bisa mendeteksi jenis kelamin dari calon buah hati kita di usia kandungan 25 sampai 26 minggu. Nah teman-teman, walaupun aku sudah melakukan 6 kali tes USG sampai kehamilan 26 minggu, selanjutnya aku akan tetap melakukan kontrol ke dokter sampai saatnya persalinan tiba. Sejatinya ini bukan jadwal yang semestinya ya, tapi ini bisa menjadi acuan buat teman-teman semuanya saat kontrol kandungan ke dokter. Kadang aku juga suka lupa sih mau nanya apa, saking excitednya mau ketemu dengan calon buah hati. Untuk kisaran harga periksa ke dokter kandungan, menurut pengalaman aku untuk USG 2 dimensi itu dari sekitaran 130 sampai 150 ribu. Nah di samping itu aku juga udah pernah melakukan USG 4 dimensi, dimana di USG ini sudah mulai terlihat jelas dari wajah calon buah hati kita. Ini dilihat dari bagian luarnya. Untuk kisaran harga 4 dimensi ini menurut pengalaman aku berkisar antara 250 sampai 400 ribu. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin melakukan tes USG ini udah terbukti aman ya, jadi bisa dilakukan sesuai dengan jadwal dari dokter yang telah ditentukan. Nah, buat teman-teman semua, itu tadi pengalaman USG aku di kehamilan kali ini. Semoga teman-teman semua yang akan melakukan tes USG dimudahkan rezekinya, disehatkan janin dan calon buah hatinya. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.